Oke, halo semua, nama saya Adrian Yusuf, NPM saya 2132026. Dosen pembimbing saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Susilawati. Dan di sini saya mau sedikit membahas tentang artikel yang saya buat tentang belanja online yang sulit menyaingi belanja offline atau toko-toko offline. Oke, dari pembahasan pada artikel saya membahas betapa sulitnya sebenarnya itu toko online untuk menyaingi toko-toko offline yang ada di Indonesia saat ini. Dimana seperti yang kita tahu, kalau masyarakat Indonesia itu habitnya adalah pembelanjaan ke toko-toko offline gitu, ke grosir, ke supermarket, ke minimarket untuk sebagai kebutuhan sehari-harinya. Namun itu sebenarnya nggak nutup kemungkinan dari tren belanja online ini, di mana sebenarnya belanja online itu mempermudah dan juga sebenarnya agak sedikit lebih cenderung ke menemukan suatu barangnya gitu, dan lebih mudah menemukan barang yang sebenarnya mereka tidak temukan di grosir, supermarket ataupun minimarket gitu. Namun untuk secara mobilitas, fleksibilitas pemakaiannya itu memang toko offline masih lebih mendominasi. Apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya lebih prefer toko online karena ya di dekat dengan rumah atau grosir-grosir yang lebih lengkap. Ketiga kan lebih, kita itu nggak mungkin beli, seandainya kita beli beras gitu, kita harus pesan dulu online yang akan, dan pastinya dia bakal nyampe 1 atau 2 hari gitu. Lalu ada juga memang toko-toko online atau online market yang berbasis platform, yang dimana dia itu melayani toko online ini melayani dalam suatu daerah, yang dimana ya masyarakat itu bisa aja seandainya pesannya pagi dan barang itu datangnya sore gitu. Memang itu bisa, cuman kendalanya adalah apakah barang yang dicari oleh si pengguna tadi itu benar-benar ada, yang pertama. Dan lalu kedua, jika ke dalam keadaan yang urgent, apakah masyarakat itu lebih memilih untuk tetap belanja online, mereka tetap memesan barang melalui platform online, dan itu memang bakal memakan waktu gitu, belum lagi pengantarannya, packingnya, dan segala macam gitu. Nah sementara jika mereka membeli barang di toko-toko offline, mereka bisa aja dapatin walaupun seandainya mereka itu pengen beras yang mereknya Harumas misalnya, dan di toko itu habis, itu masih banyak beras-beras lainnya yang mereka bisa pakai dalam kondisi urgent. Di situ mungkin ya titik dimana sebenarnya toko online itu sulit menyaingi toko offline. Oke, tapi ada beberapa kategori yang ngebikin toko online itu tetap hidup. Toko online itu tetap bisa digunakan, tetap efisien dalam pemakaiannya, tetap menjadi tren yang tetap hidup sampai sekarang, di mana toko online itu seharusnya memiliki pangsa pasar yang seperti fashion, masa pasar seperti penjualan alat-alat rumah tangga dan juga elektronik yang dia itu sulit sekali didapatkan di daerah-daerah sekitar. Contoh, kita pengen beli pakaian-pakaian yang dari luar negeri gitu. Contoh, produk bernama Bostanten. Itu kan produk berasal dari China. Otomatis kita membelinya dengan platform toko online gitu. Nah, mungkin itu lebih bisa kita bilang ya bakal hidup terus, dimana ya memang itu dibutuhkan masyarakat gitu. Dan seharusnya toko-toko online itu bisa mengurangi pasar mereka dalam target lebih ke food and beverage, yang dimana ya food and beverage itu masyarakat kita masih lebih prefer ke toko offline. Namun yang saya bilang tadi, seperti pasarnya di toko fashion atau pasarnya alat-alat elektronik dan segala macamnya, itu memang bisa kita dapatkan dari toko online dengan sangat-sangat mudah. Dimana ya di toko online juga atau di platform seperti Shopee, Tokopedia,
dengan perbedaan toko yang ada di dalam platform itu tentu saja ada perbedaan harga. Ya pasti kita sebagai masyarakat itu pasti bakalan pilih ya yang harga yang lebih ekonomis lah, yang lebih murah gitu. Tapi dari toko online tadi masih ada salah satu hal yang sebenarnya itu masih diragukan atau masih diperhitungkan sama masyarakat, di mana dari segi kualitas barang. Kita tuh kayak nggak bisa mikir aja kayak ini barang murah banget gitu, apakah kualitasnya bagus. Nah seperti itu juga salah satu kendala di mana toko online ini tuh ya bener-bener orang sedikit menghindari akan kualitas. Tapi mungkin ada beberapa orang yang udah percaya dengan toko online, mereka sebelumnya membeli barang di toko online dan dapatnya itu atau datangnya itu sesuai dengan keinginan mereka. Nah itu sebenarnya ya bukan hoki, tapi emang ada. Nggak semua toko online itu menyediakan barang-barang yang buruk atau mereka menipu kita. Karena emang ya regulasinya pada toko online tersebut, jika ada barang yang dia kirimnya salah, itu kan bisa retur. Lalu yang kedua, jika barang rusak dan jika kita klaim lagi ke toko juga mereka bakalan menerima aja gitu loh. Dan seandainya toko tersebut tidak menerima barang returan karena kita barang yang dikirim tidak sesuai, ya maka pihak platform penyedia platform penyedia market online tadi bakal memberikan yang namanya penalti untuk toko tersebut, kan gitu. Nah sebenarnya itu tuh masalah yang ada, yang marak juga, bukan yang masalah kecil juga, karena emang banyak di luar sana yang ya kebanyakan orang pesan barang apa kualitasnya nggak sesuai gitu. Tapi ya gimana ya, kadang kita harus berpikir juga kayak ini barang itu terlalu murah, bener nggak ini tuh kualitasnya oke gitu loh. Nah dari situlah kita mungkin mikir ya barang-barang seperti ini kita harus lebih kritis lagi dalam memilihnya. Nah dari situ aja kita udah bisa lihat kan dimana banyaknya perbedaan toko online dan toko offline, dimana yang menurut saya sendiri pasar toko online dan toko offline itu benar-benar berbeda. Dari segi pasar sudah berbeda. Jadi menurut saya memang toko online ini itu sulit untuk menyaingi toko-toko offline karena itu tadi sih. Nah mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.